Ini adalah wajah asli Filipina. Kru televisi Amerika bahkan dibuat tercengang pada kunjungan pertama mereka. Tahukah Anda semua sebuah film dokumenter yang ditayangkan di Amerika dan diam-diam menjadi tren dengan Filipina sebagai latar belakangnya memiliki judul menarik, "Inilah Wajah Asli Filipina." Meskipun kata-katanya terdengar provokatif, ini bukanlah sekadar propaganda untuk menarik perhatian. Inti dari acara ini adalah pengalaman di luar dugaan dari kru produksi stasiun televisi Sun TV Amerika yang mengunjungi Filipina untuk pertama kalinya. Nama saya Lucas, saya lahir di Amerika Serikat, tetapi sekarang tinggal di Filipina. Kereta api yang tiba di stasiun tepat waktu atau staf yang tersenyum ramah sambil berkata, "Selamat datang, terima kasih," sudah menjadi hal yang biasa bagi saya. Namun bagi mereka yang baru pertama kali merasakannya, segala sesuatunya justru memberikan kesan yang sangat mendalam. Terkadang bahkan terasa seperti sebuah keajaiban. Acara ini menceritakan kisah 5 orang kru Amerika. Hal pertama yang mengejutkan mereka adalah bandara diikuti oleh kereta ekspres bandara Airport Express, pemandangan jalanan dan taman kota hingga penginapan bergaya rumah warisan tradisional Filipina yang mewah. Setiap adegan tidak hanya menampilkan kenyamanan atau kebersihan semata, tetapi jauh di lubuknya adalah rasa terkejut dan penghargaan terhadap nilai-nilai orang Filipina yang ada di baliknya, termasuk sistem yang menopang masyarakat. Sementara kita yang tinggal di Filipina menikmati lingkungan sekitar, secara alami hal-hal yang dianggap biasa itu justru menjadi keteraturan dan kelembutan yang menakjubkan di mata orang luar. Kisah berikut ini akan membuat Anda melihat pemandangan yang familiar dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Kru produksi terdiri dari 5 orang. Andreas, sang sutradara berusia 40-an tahun, adalah pengambil keputusan cepat di lapangan. Meski tampak tegas, ia sangat berorientasi pada hasil. Michael, juru kamera utama, tidak banyak bicara, tetapi memiliki hasrat besar dalam melihat dunia melalui lensa. Keteguhannya pada peralatannya tidak tertandingi. Clara, penata suara, memiliki kepribadian santai yang secara alami dapat meredakan ketegangan. Tom, asisten muda, meskipun tidak pandai berkomunikasi dengan bahasa asing, sangat ahli menggunakan aplikasi penerjemah di ponsel pintarnya untuk bercakap-cakap. Elizabeth, sang produser yang merancang seluruh rencana, membenci pemborosan, tetapi sangat peka terhadap perasaan orang lain. Dia adalah sandaran yang peduli pada tim. Mereka ditugaskan datang ke Filipina untuk mencari topik baru secara mendadak. Penerbangan diatur dengan tergesa-gesa. Topik acara dan narasumber belum diputuskan. Ini benar-benar sebuah perjalanan dengan kertas kosong. Andreas berkata dia mendengar bahwa Filipina bersih dan nyaman, tetapi mungkin masih ada bagian-bagian tua yang tersisa. Michael berkomentar sedikit negatif bahwa kereta api dan jalan tol mungkin bagus dan terkenal, tetapi begitu sampai di pedesaan mungkin akan sama saja seperti di beberapa bagian Amerika. Clara, penuh dengan harapan, berkata bahwa dia selalu mendengar orang Filipina itu ramah dan baik hati. Mata Tom berbinar seperti anak kecil, berkata, "Keren banget, aku bisa pergi ke negara yang ada milk tea dan pasar malamnya." Elizabeth tersenyum tetapi berbicara dengan serius. Hal terpenting pertama adalah apakah kita bisa mengangkut peralatan dengan lancar atau tidak. Di Bandara Internasional Los Angeles, mereka memeriksa peralatan dengan teliti dan menyerahkan kamera-kamera berat ke counter check-in untuk dimasukkan ke bagasi pesawat. Kamera dan lampu adalah jantung dari produksi acara ini. Berdasarkan pengalaman di Amerika, menjaga bagasi adalah tanggung jawab masing-masing. Hal ini tertanam kuat di benak setiap orang, sehingga semua orang merasa cemas selama penerbangan yang memakan waktu lebih dari 10 jam. Mereka memandang keluar jendela melihat lautan awan yang luas. Berbagai pikiran muncul. Seperti apa sebenarnya Filipina itu? Apakah akan nyaman melebihi ekspektasi, atau justru mengecewakan? Kelelahan akibat perjalanan jauh dan harapan bercampur aduk membuat hati tidak tenang. Akhirnya pesawat mendarat di landasan pacu Bandara Internasional Ninoy Aquino Naya dengan guncangan pelan dan pengereman. Petugas pemandu di luar jendela mengatur barisan dengan rapi. Andreas bergumam, "Baiklah, akhirnya sampai." Semua orang merasa sedikit tidak nyaman, tetapi juga bersemangat dengan syuting yang akan segera dimulai.
setelah melewati imigrasi kru menuju ke tempat pengambilan bagasi. Meskipun lelah karena perjalanan jauh, mata mereka tertuju pada kotak keras berwarna hitam yang berisi peralatan syuting yang sangat vital. Ketika konveyor belt mulai berputar, awalnya mereka tampak santai. Koper dan tas kecil berwarna-warni lewat satu persatu. Namun tidak peduli berapa lama mereka menunggu, kotak yang dituju tidak muncul. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Raut wajah tidak nyaman mulai terlihat semakin jelas. Aneh sekali, apakah semuanya sudah keluar, gumam Andreas. Clara berkata dengan suara bergetar, mungkin diletakkan di tempat lain. Tom berjalan memutari conveyor belt beberapa kali tetapi tidak menemukan apapun yang tampak seperti bagasi mereka. Akhirnya conveyor belt berhenti. Terdengar suara pengumuman yang dingin. Yang tersisa hanyalah kekhawatiran mereka. Michael teringat pengalaman pahit di bandara Amerika lainnya. Saat syuting di sana, peralatan penting juga tidak tiba. Ketika dia buru-buru bertanya ke konter, petugas menjawab dengan dingin bahwa tidak ada sistem pencarian dan hasilnya bagasi tidak ditemukan. Syuting sangat tertunda dan mereka kehilangan kepercayaan dari sponsor. Malam itu dia merasa sangat malu. Dia berpikir mungkin kejadian yang sama akan terulang lagi. Wajah semua orang dipenuhi keputusasaan, terutama Elizabeth, yang khawatir harus mengatur ulang seluruh jadwal kerja. Tepat pada saat itu, seorang petugas bandara Filipina yang berseragam berjalan mendekat dengan tenang dan berkata dengan nada lembut, "Apakah ada masalah, Tuan? Nyonya, ada yang bisa saya bantu?" Perhatian yang tiba-tiba ini membuat kru saling berpandangan. Clara mengumpulkan keberanian dan menjelaskan situasi dengan bahasa Inggris yang terbata-bata dan bantuan aplikasi penerjemah di ponselnya. Petugas itu mendengarkan dengan saksama sambil mengangguk dan menanyakan detailnya. Berasal dari mana, berangkat jam berapa, berapa nomor tag bagasinya. Namun kru sudah setengah putus asa. Michael berbisik, percuma saja. Andreas menambahkan, kalau sampai ketemu itu pasti keajaiban. Tetapi petugas itu mengumumkan dengan nada tenang, mohon tunggu sekitar 10 menit ya. Saya rasa kami bisa mengetahui lokasi bagasi tersebut. 10 menit. Benarkah? Andreas tidak tahan untuk tidak bertanya. Bagi mereka yang memiliki pengalaman buruk di Amerika, mendapatkan jawaban dalam waktu sesingkat itu adalah hal yang benar-benar sulit dipercaya. Namun hasilnya justru melampaui dugaan. 10 menit kemudian, petugas itu kembali dengan senyuman dan memberitahukan, kami sudah menemukan bagasi Anda semua. Saat ini bagasi tersebut tertahan di Bandara Los Angeles dan diperkirakan akan tiba di sini dengan penerbangan besok. Mohon jangan khawatir. Dalam sepersekian detik, wajah semua kru membeku karena terkejut. Mereka bertanya serentak tentang penyelesaian masalah yang cepat ini. Bagaimana Anda bisa menemukannya? Petugas itu menjelaskan secara rinci bahwa bandara di Filipina telah menerapkan sistem yang dapat terhubung dengan bandara di luar negeri secara real-time. Kali ini mereka melakukan panggilan video dengan petugas di Amerika untuk memverifikasi bagasi satu persatu dan menemukan kotak yang cocok. Clara menangkupkan kedua tangannya di dada sebagai tanda hormat dan berkata pelan, "Selamat." "Terima kasih." Tom begitu gembira hingga meminta bersalaman dengan petugas itu. Michael pun tersenyum untuk pertama kalinya. Beberapa menit yang lalu mereka masih tenggelam dalam kegelapan keputusasaan dan rasa ingin menyerah. Tetapi sekarang cahaya harapan telah menyinari hati mereka. Penemuan yang cepat ini membuat kru sangat takjub. Dari keputusasaan 10 menit yang lalu, kini hati mereka dipenuhi rasa syukur. Andreas tidak bisa menahan diri untuk berseru. Benar-benar sistem yang luar biasa. Bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Petugas menjawab dengan nada bijak. Dilaporkan bahwa bandara Filipina telah menerapkan jaringan yang dapat membagikan data dengan bandara internasional secara real-time. Hanya dengan memasukkan tag bagasi, posisi bagasi dapat dilacak seketika di sistem. Dan kali ini juga dilakukan panggilan video dengan petugas di Los Angeles untuk memverifikasi bagasi di gudang satu persatu sehingga bisa ditemukan. Kru saling memandang. Bandara besar di Amerika juga memiliki sistem pelacakan, tetapi jarang digunakan secara efektif dan pengguna tidak bisa memeriksanya secara langsung.
Apalagi melakukan panggilan video dengan petugas di luar negeri secara instan ini adalah hal yang belum pernah mereka alami. Clara bergumam kagum. Ini bukan hanya masalah teknologi saja. Ini menunjukkan sikap yang ingin membantu penumpang yang sedang kesulitan. Tom berpikir bahwa sistem dan mentalitas orang Filipina sama-sama siap. Petugas memberitahu bahwa di Filipina ada panduan penanganan situasi darurat seperti ini secara rinci. Telah ditentukan siapa yang akan melakukan pemeriksaan apa dan dalam urutan bagaimana. Oleh karena itu semua orang bertindak sesuai standar yang sama sehingga tidak ada keraguan dan dapat merespons dengan cepat. Andreas berkata dengan penuh kesadaran, kecepatan seperti ini bisa terjadi karena perpaduan antara sistem dan tanggung jawab manusianya. Michael berbisik, mungkin inilah wajah asli Filipina. Keesokan harinya, kru menuju ke peron kereta ekspres bandara untuk pergi ke penginapan mereka di Manila. Bandara terhubung langsung dengan kereta api, seru Clara terkejut. Di Amerika memang ada kereta bandara, tetapi seringkali perpindahan stasiunnya rumit atau petunjuk jalannya tidak jelas. Aula pintu masuknya luas, memiliki petunjuk jalan yang rapi dengan tulisan dalam bahasa Inggris, Jepang, Korea, dan bahasa lainnya. Andreas berkata dengan kagum, saya tidak menyangka mereka begitu memperhatikan orang asing. Ketika mereka pergi ke mesin tiket untuk membeli tiket kejutan yang lebih besar sudah menanti, layarnya menggunakan sistem sentuh bisa memilih bahasa pengantar dengan bebas. Metode pembayaran tidak terbatas hanya uang tunai, tetapi juga mendukung kartu kredit dan kartu prabayar elektronik. Michael tidak tahan untuk tidak berkata, ini lebih praktis daripada di Amerika. Mereka membayangkan mesin tiket di kereta bawah tanah New York atau kota lain di Amerika yang seringkali model lama hanya menerima uang kertas tertentu. Kadang tidak berfungsi karena koin habis atau bahkan mesin model terbaru pun sering error. Mereka punya pengalaman sensor yang tidak bisa membaca kartu dan harus menunggu sistem di restart. Sebaliknya mesin tiket di Filipina bekerja dengan lancar tanpa tanda-tanda kerusakan. Ketika Tom memasukkan kartu kredit dan tiket langsung keluar, semua orang berseru kagum. Ketika bertanya lebih lanjut kepada petugas stasiun, mereka mengetahui bahwa meskipun mesin rusak, ada mekanisme di mana teknisi akan segera datang untuk memperbaiki atau mengembalikan uang. Clara mengangguk. Mesin rusak bisa terjadi di negara manapun, tapi penanganannya itulah yang paling penting. Dia berkata bahwa Filipina tidak hanya maju dalam aspek teknis, tetapi juga maju dalam kemampuan operasional. Kemudian ketika melewati gerbang pemeriksaan tiket, mereka melihat kereta yang menunggu dengan rapi. Bagi mereka yang membayangkan kereta bawah tanah Amerika, yang terkadang suram, suasana peron yang bersih dan tenang membuat mereka merasa segar. Mereka tidak menyangka bahwa kereta Filipina yang akan mereka tumpangi akan membawa kejutan yang lebih besar. Ketika pintu kereta terbuka, kru masuk dengan tenang. Hal pertama yang membuat terkesan adalah kebersihannya. Lantai tidak berdebu sedikit pun, kain pelapis kursi tidak ada noda. Clara bergumam, seperti kereta baru. Tom yang duduk di kursi melihat sesuatu di samping jendela dan berseru. Itu pengisi daya baterai. Ada lubang USB kecil dengan tulisan bahasa Inggris, free use, gratis. Baterai ponselnya tinggal setengah karena pemakaian lama. Dia melihat sekeliling dengan ragu dan melihat seorang pebisnis yang duduk di sebelahnya sedang mencolokkan laptop untuk bekerja. Benar-benar bisa dipakai, tanya Tom kepada rekannya dengan suara pelan. Dia ingat cerita di Amerika tentang turis yang didenda karena menggunakan colokan listrik di stasiun tanpa izin. Takut kalau di sini juga seperti itu, dia mengumpulkan keberanian bertanya kepada pebisnis itu. Maaf Pak, apakah colokan ini boleh dipakai? Apa harus bayar? Pria itu memasang wajah sedikit terkejut sebelum tertawa dan menjawab, tentu saja gratis. Sikapnya yang alami membuat Tom rileks. Ketika mencolokkan ponsel pintarnya dan layar menunjukkan simbol pengisian daya, Tom menghela napas lega dan mengucapkan selamat terima kasih dalam bahasa lokal. Pria itu mengangguk pelan dan kembali mengetik pekerjaannya dengan tenang. Melihat pemandangan ini, Elizabeth merasakan secara mendalam bahwa di Filipina tidak saling mengganggu di ruang publik adalah hal yang sudah semestinya. Selain itu, kenyamanan perjalanan juga sangat menonjol.
Di dalam gerbong yang pendingin udaranya menyala membuat mereka melupakan udara panas di luar. Suara pengumuman yang mengalun tenang juga membuat perasaan nyaman. Michael teringat kereta bawah tanah di Amerika, di mana AC sering mati dan saat musim panas rasanya seperti oven. Dia bergumam, "Sama-sama kereta api, kenapa bisa berbeda sekali?" Clara memandang keluar jendela dan berkata sambil berpikir, "Kemarin kita dibantu orang Filipina soal bagasi, hari ini kita bisa naik kereta dengan tenang." Filipina benar-benar ramah pada wisatawan. Andreas menyimpulkan dengan singkat, teknologi layanan dan kesadaran orang-orang yang mendukung hal-hal itu semuanya berpadu dengan sempurna. Semua kru sangat setuju dengan ucapan ini. Sementara kereta berguncang pelan di dalam hati mereka, mulai tumbuh satu keyakinan Filipina lebih maju daripada yang dikira. Dalam perjalanan kereta yang lancar, kru harus menghadapi kejutan baru, yaitu ketepatan waktu. Ketika suara peringatan tiba di stasiun berbunyi, pintu terbuka tepat waktu. Kereta berangkat dari peron sesuai jadwal yang telah ditentukan. Stasiun berikutnya pun berhenti tepat sesuai waktu yang tertera di jadwal, tanpa meleset sedikit pun. Andreas menatap jam tangannya dan bergumam, "Sulit dipercaya bisa tepat waktu sampai hitungan detik." Di Amerika, kereta terlambat 5 atau 10 menit adalah hal yang lumrah dan banyak orang merencanakan perjalanan dengan asumsi kereta akan terlambat. Michael tersenyum pahit. Di Amerika justru kalau tepat waktu itu yang akan jadi berita. Selain itu, ketertiban pada jam sibuk juga menakjubkan. Orang-orang yang mengantre di peron berbaris dengan rapi, tidak ada yang berdesak-desakan dan menunggu dengan tenang. Clara membelalakkan matanya dan berkata, "Tidak ada yang bersuara keras, tidak ada teriakan, seolah-olah mereka memiliki kesepakatan tak tertulis bersama." Tom menunjuk ke tanda bertuliskan, "Area tunggu untuk wanita, keluarga dan lansia," dan bertanya dengan heran, "Kenapa harus ada area ini?" Elizabeth menjawab, "Ini adalah mekanisme yang dirancang agar semua orang merasa aman menunggu kereta saat sepi." Dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan hati, semua kru menunjukkan wajah terkesan. Tak lama kemudian Andreas berkata pelan, "Ketepatan waktu kereta dan kesopanan penumpang di sini pastilah didukung oleh seluruh masyarakat. Ini bukan keajaiban tapi kesepakatan bersama." Clara menambahkan, budaya, teknologi dan kesadaran manusia, ketiga hal ini terikat erat. Mereka menyadari bahwa yang menggerakkan transportasi umum Filipina bukan hanya mesin dan peraturan, tetapi sikap dan kerjasama setiap orang yang hidup di sanalah yang membuat ketertiban ini bisa bertahan. Saat semakin dekat dengan penginapan, pemandangan jalanan Manila yang tenang pun muncul di depan mata. Di pinggir jalan terdapat pepohonan hijau jalanan di kawasan pemukiman tertata baik dengan taman-taman kecil yang tersebar di mana-mana. "Menakjubkan sekali melihat kemanapun tidak ada sampah," seru Michael sambil memasang kamera. Pembersihan di Amerika juga dilakukan dengan baik, tetapi di kota-kota besar coretan grafiti dan sampah adalah pemandangan biasa. Namun di sini, di sekitar bangku taman, dan di bawah perosotan tetap bersih, dan yang mengejutkan adalah hampir tidak terlihat tempat sampah umum. Clara memiringkan kepala dan bergumam, "Kenapa bisa sebersih ini padahal tidak ada tempat sampah?" Di salah satu sudut taman, anak-anak sedang berlarian dengan gembira, suara tawa terdengar nyaring. Seorang ibu menatap anaknya dengan lembut. Melihat pemandangan ini, Elizabeth tersenyum. Di beberapa wilayah di Amerika dan Eropa ada kecenderungan menutup taman demi mencegah kejahatan, tetapi di sini anak-anak bisa bermain dengan aman. Ucapan Elizabeth mengandung rasa terkejut bercampur iri. Andreas melihat ke sekeliling jalan dan menemukan hal baru di setiap sudut. Di trotoar tidak ada rumput liar, pot bunga tertata rapi dengan bunga berwarna-warni. Jelas terlihat ada perawatan rutin. Meskipun Amerika memiliki pemandangan yang indah, ada perbedaan besar di setiap wilayah dan banyak tempat yang tampak kumuh. Tom berbisik, "Kalau bisa tinggal di sini setiap hari pasti suasana hati akan bagus ya." Bagi dia, Filipina bukan lagi sekadar lokasi syuting, melainkan tempat yang menyembuhkan jiwa. Sambil berjalan, mereka mulai berbincang secara alami. Kenapa ruang publik di Filipina bisa sebersih ini? Itu bukan hanya usaha petugas kebersihan, tetapi didukung oleh kesadaran masyarakat. Kebiasaan membawa pulang sampah, rasa memiliki terhadap ruang publik,
Mereka merasa aturan tak kasat mata inilah yang membuat masyarakat secara keseluruhan menjadi indah. Saat berjalan di jalanan, perasaan yang muncul di hati mereka tidak hanya rasa terkejut. Kebersihan dan keamanan yang berpadu membuat seluruh kota menjadi ruang yang menenangkan. Mereka benar-benar merasa tersentuh dengan fakta ini. Sesampainya di tujuan, kru berjalan mencari penginapan yang sudah dipesan. Tak lama ketika sampai di titik yang ditunjukkan aplikasi peta, mereka berhenti berjalan. Yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah rumah kuno yang terbuat dari kayu keras dan batu berwarna gelap, bukan hotel modern. Apa kita salah tempat, tanya Andreas bingung. Elizabeth buru-buru memeriksa email pemesanan, tetapi alamatnya benar. Sepertinya inilah penginapan untuk malam ini. Saat mereka berdiri bingung, seorang wanita keluar dari pintu utama. Dia mengenakan pakaian yang sopan dan rapi serta memiliki senyum yang lembut. "Apakah Anda tamu yang sudah reservasi? Silakan masuk," sapanya. Meskipun heran, kru mengikuti wanita itu masuk. Begitu melangkah masuk, dunia yang berbeda pun muncul. Beranda kayu yang panjang, sinar matahari menembus jendela kapis kerang yang detail memberikan cahaya yang lembut. Di halaman terdapat kolam dan taman yang tertata apik, pohon-pohon dipangkas rapi. Tom berseru, seperti adegan di film Clara, tak tahan untuk tidak menghirup aroma kayu dan wangi samar dupa yang berpadu membuatnya merasa tenang. Ini adalah penginapan bergaya tradisional yang disebut Bahay na Bato, rumah batu. Sebuah rumah warisan sejarah di Filipina, wanita itu menjelaskan. Bangunan ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah dan telah direnovasi agar bisa ditinggali dengan nyaman sambil tetap mempertahankan tampilan kunonya. Ucapan ini membuat mata Elizabeth terbelalak. Pemikiran bahwa ruang yang kuno dan baru bisa hidup berdampingan seperti ini adalah hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kamar tidur telah dipasangi pendingin udara model terbaru, bahkan memiliki sistem pengaturan suhu otomatis yang canggih, yang merupakan perpaduan antara arsitektur tradisional dan teknologi terkini. Di kamar mandi tercium aroma kayu bak mandi besar, memberikan rasa seperti memeluk tubuh. Clara memuji lebih mewah daripada hotel biasa. Selain itu, klosetnya menggunakan sistem sensor sepenuhnya dan telah dipasang kloset otomatis model terbaru dengan fungsi pembilas. Michael menggelengkan kepala dan berkata, "Dari luar sama sekali tidak terbayangkan." Kru perlahan mengerti bahwa penginapan ini bukan sekadar tempat menginap, tetapi sebuah estetika yang dipentingkan orang Filipina dan kecerdasan agar manusia modern bisa hidup nyaman secara berdampingan. Elizabeth berbisik kepada kru, "Kita harus menampilkan hal ini dalam acara." Ketika dia meminta izin kepada wanita itu, dia tersenyum senang dan berkata, "Silakan." Kru duduk di lantai kayu di kamar, memandang ke taman, dan mulai berbincang. Filipina menyatukan harmoni dengan kehidupan modern sambil tetap menjaga warisan budaya. Ini adalah gambaran yang hampir tidak pernah kita lihat di negara kita. Pemikiran ini tertanam dalam di hati mereka. Setelah bermalam di rumah warisan tradisional itu, keesokan paginya kru memandang ke taman dan berbincang. Andreas memegang cangkir kopi dan berkata pelan, "Jujur saja, sebelum datang ke Filipina saya punya keraguan. Saya pikir kenyamanan di luar akan segera menampakkan keretakannya. Tapi ini berbeda. Budaya, teknologi, dan hati manusianya berpadu dengan sempurna." Ucapan ini membuat semua orang mengangguk setuju. Clara menambahkan, "Soal bagasi, ketertiban kereta api, dan penginapan ini bukan kebetulan belaka." Michael memegang kameranya dan berkata dengan tegas, "Apa yang kita rekam bukan film wisata, tetapi esensi dari sebuah masyarakat." Mata Tom berbinar. "Dulu saya pikir Filipina hanya tempat yang padat di Asia, tapi sekarang saya ingin tinggal di sini." Tidak lama setelah itu, ketika acara selesai dibuat dan ditayangkan di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, pesan balasan dalam jumlah besar membanjiri media sosial dan situs web resmi acara tersebut. Maskapai lain harus belajar dari staf bandara Filipina. Jalanan bersih padahal tidak ada tempat sampah umum itu sungguh luar biasa. Tidak menyangka mesin tiket kereta begitu praktis. Lain kali harus coba pakai, iri sekali bisa menginap di rumah warisan tradisional Filipina, seperti hidup di masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Di antara komentar-komentar itu bahkan ada suara yang berkata, "Tidak menyangka Filipina lebih maju dari negara kita, harus meninjau ulang definisi negara maju."
Elizabeth membaca komentar-komentar itu dan berkata, "Memahami Filipina menjadi cermin yang merefleksikan diri kita sendiri. Perjalanan ini memberi mereka kesempatan untuk meninjau kembali hal-hal biasa dalam kehidupan di Amerika. Oleh karena itu, rangkaian kejadian yang dialami kru Amerika bukanlah sekadar kumpulan kebetulan. Penanganan cepat di bandara kereta api yang tepat waktu dan tertib pemandangan jalan yang bersih dan aman, serta suasana budaya yang tersembunyi di rumah tradisional Bahay Nabato, semua ini adalah kristalisasi dari nilai-nilai dan usaha yang telah dibangun orang Filipina sejak lama. Ketika mereka kembali ke negaranya, mereka berkata bahwa pesona Filipina tidak terletak pada teknologi terbaru atau tempat wisata semata, tetapi segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang menakjubkan dan merupakan pelajaran yang patut dipelajari. Kata-kata ini terdengar seperti pesan bagi kita yang tinggal di Filipina juga. Ketenangan di stasiun kebersihan jalan tindakan kecil yang menunjukkan empati pada orang lain. Hal-hal ini yang kita anggap biasa dalam kehidupan sehari-hari justru memberikan kesan mendalam bagi orang asing. Terkadang bahkan mengguncang pandangan hidup mereka. Bagaimana menurut Anda? Dalam kehidupan sehari-hari yang Anda anggap biasa mungkin tersembunyi harta karun yang membuat dunia terkejut. Jika Anda setuju, semoga Anda memberikan komentar di video ini. Kata-kata Anda mungkin dapat memicu penemuan dan percakapan baru. Dan jika Anda bisa mengikuti saluran ini dan menekan tombol like lain kali, kami akan menyajikan pesona Filipina dari sudut pandang dunia untuk Anda tonton. Kehidupan sehari-hari Filipina, itulah keajaiban yang bisa dipamerkan kepada dunia. Saya akan mengingat kata-kata ini dan mengakhiri cerita ini. Terima kasih banyak telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.